Apakah kamu siap jika Tuhan memanggilmu dari kehidupan ini? Hari yang diberkati, saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Garis waktu universal. Sebuah konsep ilmiah yang menggambarkan evolusi kosmik dari ledakan dahsyat Big Bang hingga sekarang, membentang sekitar 13,8 miliar tahun. Secara teoritis, jika garis waktu ini dipadatkan menjadi satu hari selama 24 jam, maka kehidupan pertama muncul pagi hari. Sementara peradaban manusia, seperti yang kita kenal sekarang, baru muncul pada detik terakhir. Ini menunjukkan betapa singkatnya keberadaan manusia dalam cakupan waktu yang begitu luas. Hidup kita masing-masing hanyalah momen sekejap dalam detik terakhir itu, menegaskan betapa singkatnya waktu kita di bumi. Hidup sungguh fana dan singkat. Seperti kata Marcus Aurelius, dan saya, ada batas waktu yang telah ditetapkan bagimu, dan jika kamu tidak menggunakannya untuk membebaskan dirimu, maka waktu itu akan berlalu dan tidak akan pernah kembali. Dalam Injil hari ini, dari Lukas bab 12, ayat 54-59, Yesus menyoroti kemunafikan. Yesus menyoroti kemunafikan orang-orang yang dapat memprediksi cuaca dengan tanda-tanda seperti awan dari barat atau angin dari selatan, tetapi gagal mengenali makna rohani dari saat ini. Kemudian ia membagikan perumpamaan tentang menyelesaikan perselisihan sebelum sampai ke pengadilan, memperingatkan bahwa mengabaikan nasihat ini dapat membuat seseorang diserahkan kepada hakim, dimasukkan ke penjara, dan tidak dapat keluar sebelum membayar utang hingga yang terakhir, yang melambangkan keterpisahan kekal dari Tuhan. Yesus mendorong para pengikat nia untuk bergegas berdamai dengan Tuhan dan sesama. Karena kesempatan untuk menghindari hukuman rohani yang lebih berat sangat terbatas dan sensitif terhadap waktu. Pesan inti Injil ini menekankan pentingnya hidup dengan rasa urgensi rohani, selalu siap akan kedatangan Kristus, dan mencari rekonsiliasi dengan Tuhan dan sesama selagi masih ada waktu. Saudara-saudari terkasih, jika hidupmu berakhir hari ini, apakah engkau siap menghadapi hakim terakhir kita tanpa penyesalan, tanpa dosa yang belum diakui, tanpa pengampunan yang tertunda? Yesus mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu muda atau terlalu tua untuk mati. Dalam kata-kata St. Thomas More, ketika maut datang, utusan agung dari Tuhan, tidak ada raja yang dapat memerintahkannya, tidak ada otoritas yang dapat menahannya. Oleh karena itu, marilah kita mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kata-kata apa yang harus kita ucapkan dan perbuatan apa yang harus kita lakukan, dan marilah kita mengatakannya serta melakukannya segera. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa ketika waktu kita tiba untuk meninggalkan dunia ini, kita tidak membawa rasa bersalah karena belum berdamai dengan Tuhan dan sesama, baik dengan mereka yang telah kita sakiti maupun dengan mereka yang telah menyakiti kita. Jangan sia-siakan waktu dengan menghindari suara hati yang menegur kita atas kesalahan dan ketidakbenaran. Sebaliknya, marilah kita membiarkan Roh Kudus menuntun kita dan mempersiapkan kita menghadapi pengadilan terakhir. Seperti kata St. Gerard Miela, renungkanlah betapa singkatnya waktu, betapa panjangnya kekekalan, dan pikirkanlah bagaimana segala sesuatu di dunia ini akan berakhir dan berlalu. Saudara-saudari terkasih, kita hanyalah pengembara sementara di dunia ini. Apa yang kita lakukan dan tidak lakukan di sini akan menentukan bagaimana kita dihakimi kelak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena telah memberikan kami anugerah kehidupan. Setiap detik yang kami jalani adalah hadiah dari-Mu. Tolong kami agar mengerti bahwa hidup ini fana, dan agar kami menghargai setiap momen dengan kebijaksanaan. Penuhilah hati kami dengan kasih dan sukacita-Mu, hingga kelak kami berdiri di hadapan takhta pengadilan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudari terkasih. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.